tahu kan, udah pecah tuh, pecahan mangkoknya. Oke. Siap. Dan seperti halnya para pemain-pemain di sini juga pasti udah siap. Apalagi dari Genesis Dogma Gates yang mereka masih menuju ke Puerto Paraiso. Dengan circle yang seperti ini, mereka harus siap-siap banget untuk maju. Karena kan kita pasti tahu nih, udah ada si Yudo Alliance kalau nggak salah ya. Sama Bacon mereka kan dapetin drop zone itu di LL kan, di Los Leones. Jadi kayak ketika GD mau masuk, baik dari arah selatan atau bawah circle, atau mereka mau lurus pun juga ada alter ego gitu loh. Yang kita tahu sendiri juga drop zone mereka di bagian-bagian Impala. Jadi nampaknya mereka harus berputar otak juga lah untuk bagaimana caranya mereka aman masuk ke dalam circle yang pertama. Iya, tadi Dona udah bahas bahwa di Los Leones itu ada 2 tim kan, Bacon sama Yudo Alliance. Dan ternyata tadi Nine Noise itu udah tercicil banget, HP-nya udah low HP banget, untung masih bisa selamat dan melanjutkan looting di area beberapa compound yang ada di Los Leones. Berarti sempat terjadi clash tadi, sempat ada perdebatan sedikit, yang akhirnya tidak dimenangkan oleh siapa-siapa karena mungkin debat kusir. Makanya mereka beresin aja dan Nine Noise masih selamat untuk bisa mencari beberapa healingan yang dimanfaatkan. Dan untuk di Puerto Paraiso sendiri, Genesis Dogma Gates cukup enak banget. Dan ini salah satu tempat favoritku kalau misalnya zonanya kayak gini, Dona. Selain Mountain Nuevo dan juga Cruz del Valle, tapi Puerto Paraiso adalah salah satu tempat favoritku. Satu, mereka lagi Puerto cukup banyak banget resort-resort yang bisa dimanfaatkan. Ditambah aku paling seneng banget kalau ngedrop itu di area kontainer kuning. Itu di atasnya tuh subhanallah kaya banget. Waduh, itu kayak ngeliatnya subhanallah. Seger banget ya, dapetin lutingan-lutingan, alhamdulillah gitu kan. Terus kalau misalnya nggak direbut sama teman, alhamdulillah. Kalau gitu. ada yang astagfirullah. Iya sih bener ya. Kalau teman kita ada yang nok, masya Allah. Alhamdulillah lagi dong. Bisa ngelut ya? Bisa ngelut. Emang ini teman-teman kurang nih kayaknya. Kurang banget. Tapi kalau misalnya lu kan paling sering main di Miramar kan? Oh sering banget. Bukan sering lagi, kayaknya hampir setiap main di Miramar terus gak sih? Cuman 2 yang lagi sering 3. Apa tuh? Miramar, Vikendi sama Nusa. Oh Nusa karena lagi nyoba-nyoba ya, seru gitu ya. Seru kalau misalnya mau cari eliminasi sama naikin adrenalin. Nah itu sendirian aja. Aku Nusa killing time juga. Yes, Nusa tuh jarang banget main squad. Karena seneng banget main solo. Tapi solo squad ya. Jadi ketemu sama squad lain, nge-backstep. Kan tiap ada tembakan tuh deket banget ya jarak suaranya. Dan kita bisa naik bukit, backstep dari area atas atau mungkin proning shot. Itu udah paling the best banget Don untuk tracking lawan-lawan yang ada di pojok gitu ya. Terus kalau misalnya pengen langsung pindah atau rotasi ke bukitnya lawan, ada zip line tinggal naikin. Itu enak banget sih, itu enak banget. Bahkan luar biasanya map Nusa adalah sekelas Karakin aja gak dikasih kendaraan Don. Tapi Nusa banyak vehicle. Iya. Padahal ada ATV loh. Padahal map sekecil itu. Gitu jadi kan? Betul-betul dipakai buat liburan. Ya lu kalau misalnya keliling map udah satu circle sendiri udah bisa keliling berapa kali tuh kayaknya ya. Wah tuh bisa berkali-kali sih. Apalagi kalau misalnya kita bawa gas can. Jadi gak habis kan. Jadi kayak bisa refill terus tank bensinnya tuh. Tapi ada pertanyaan nih Don. Apa tuh? Kenapa para player di Indonesia, ya pemain-pemain klasik kayak aku lah ya, jarang banget main Vikendi. Sumpah nih, kalau malam oke lah, kita bisa cari cukup bentar lah, kayak misalnya setengah menit. Tapi kalau misalnya pagi ya kan, aku kan morning person banget. Widih, si paling morning person. Iya, morning person banget. Pagi main di Vikendi itu hampir 2,5 menit, itu jarang banget. Dan ketika masuk ke in-game Vikendi pun rata-rata pemain dari negara luar. Nah, apakah efek dari PUBG Mobile belum menghadirkan Vikendi lagi di turnamennya? Mungkin itu adalah salah satunya sih. Bisa jadi sih, karena nggak ada favoritnya orang lagi itu untuk bisa, wah ini drop zona tim ini nih kayak gitu kan. Wah ini tempatnya si ini nge-clutch nih, kan biasa kayak gitu kan. Karena kan biasanya sebenarnya e-sports ini atau turnamen ini juga adalah salah satu marketing strategi dari sebuah game kan. Iya sih, kita bisa bilang gitu loh. Dan terbukti juga gitu dengan adanya turnamen seperti ini, e-sport seperti ini. Jadi kan para pemain-pemain casual seperti halnya yang tadi kita sempat bahas, mereka bisa untuk belajar nih cara bermain tuh kayak gimana sih, pro player main kayak gimana sih, tips and trick main di sini, di sana itu kayak gimana sih gitu. Terus dengan tidak adanya Vikendi dipermainkan, jadi mungkin awarenessnya itu atas Vikendi juga semakin menurun dong. Terus karena jadi kayak
pemain-pemain casual itu juga jadi nggak terlalu banyak bisa dibilang wawasan yang bisa diambil dari para pro player untuk bisa bermain di weekend seperti apa. Jadi gitu sih. Mungkin salah satu faktornya seperti itu. Gitu. Mungkin faktor keduanya juga adalah karena melihat agak-agak dalam tanda kutip kebosanan melihat permainan di weekend dikarenakan banyak banget komponnya. Jadi mungkin itu ke bawah juga kali ya. Kayak sugesti ke para player-player ini kali ya, casual gitu. Bisa jadi sih. Memang agak melelahkan apalagi kalau misalnya nggak dapat vehicle ya. Tadi kelihatan Dona ada average points di Miramar itu. Face Clan menjadi pemuncak klasemennya atau mungkin pemuncaknya dengan rata-rata 15 poin di average pointsnya ini membuktikan bahwa Face Clan sampai saat ini masih cukup kuat untuk di area Miramar. Balik lagi ke Vikendi nih. Gimana Aku tuh? masih pengen bahas Vikendi. Memang kadang kangen ya. Kalau misalnya kelamaan gak ngeliat tuh kadang kangen gitu. Iya, mungkin kalau misalnya dihadirkan lagi nih di PUBG Mobile. Tiba-tiba ada Vikendi lagi, orang-orang wih kangen ya. Kalau aku dibilang kangen enggak, karena aku udah setiap hari main Vikendi. Tapi pengen yang dikangenkan adalah kompetisinya dimainkan lagi oleh para professional player. Bisa dibilang seru banget loh Vikendi, serius seru banget. Apalagi kalau misalnya udah di late game, tempat-tempat yang agak berbahaya. Ya walaupun jujur kadang lebih di awareness-kan lagi gitu untuk di Vikendi dibandingkan Iraja sama Miramar. Karena apa? Tempatnya bisa dibilang agak berkabut ya bisa dibilang. Terus agak memburamkan mata karena salju. Jadi fokus tuh dibutuhkan banget. Jadi jarak pandang tuh lebih pendek. Iya, yang dibilang Dona tadi juga betul banget. Mungkin karena nggak ada trademarknya. Kalau kayak di Angel kan, wah ini rumah Peko misalnya kan. Nah kalau misalnya kayak di Miramar, woi turun kalian di Pekado. Pekado kan kita tahu itu rumahnya Bigetron kalau di PMPL ID kan. Makanya itu yang membuat para player jadi senang banget. Dan kali ini ada yang senang juga Dona, yaitu seorang Nuzi. Memberikan berapa spray down ke area bawah. Di Crater Fields-nya ada player-player dari BN. Seorang Max udah lewat tadi cukup selamat, tidak terkena damage sama sekali. Dan Nuzi akhirnya akan turun terlebih dahulu untuk segera regroup dengan rekan-rekan Infinity lainnya. Ini bakal bahaya banget kalau misalnya Nuzi lagi-lagi terculik 3 kali dan dipulangkan sebanyak 3 kali juga loh. Iya, bisa dibilang tadi kalau kita ingat-ingat di Miramar sebelumnya ketika Nuzi tereliminasi di awal-awal dan meninggalkan 3 punggawa yang lainnya dari Infinity, itu adalah sebuah awal dari malapetaka Infinity sendiri ya. Karena mengingat memang Nuzi adalah salah satu key player dari tim Infinity sendiri. Dan nampaknya mereka untuk saat ini akan berusaha, berupaya semaksimal mungkin untuk hal tersebut tidak terjadi kedua kalinya. Dan nampaknya ada smoke di ujung sana. Nuzi pun juga sudah mulai tahu kalau ada smoke pasti ada orang dong. Dan pastinya akan terus-terusan di lock angle di balik batu tersebut. Di mana ada Capon dari tim BN atau Bao 6 United. Ya bahaya banget nih untuk BN karena sudah ada player dari Infinity dari atas, namun Logan terdapat berapa damage receive ke area dia. Maka ada backup dari BN lainnya dan ternyata mereka masih selamat. Tidak terlalu berlama-lama tentunya berhadapan dengan Infinity karena ini baru di awal-awal, baru masuk circle yang kedua, baru hampir saja menuju 11 menit. Tentu BN gak mau menyia-nyiakan match kali ini. Iya, apalagi mereka posisinya gak terlalu jauh dari circle kita yang kedua. Untuk saat ini mereka masih bisa sama-sama untuk bergerak atau berrotasi. Apalagi kalau kita lihat-lihat dari bagian-bagian ujung crater field itu mereka masih bisa mengamankan bagian kiri dan juga kanan gitu masing-masing. Jadi nggak harus gempur-gempuran di bagian tengah tersebut untuk kedua tim dari Infinity dan juga dari BN sendiri. Tetapi nampaknya di sisi lainnya Back in Time sudah mulai diawasi oleh tim Yudu Alliance. Ini juga adalah salah satu tim yang sudah mulai on fire juga di hari yang ketiga untuk saat ini. Dan mereka nampaknya memberikan angin segar untuk negara tetangga kita ya, yaitu Malaysia. Akhirnya mereka bisa melihat adanya tim Malaysia yang cukup menjanjikan untuk di hari ketiga ini. Apalagi kita bisa melihat status sementara Yudo Alliance masih berada di posisi kedua atau sudah mengumpulkan 107 total poin, tapi dengan tidak adanya grup A. Ya betul banget ya, kalau ada grup A berarti posisi kedua masih dipegang sama Budiram yang tiba-tiba naik kok. Kaget kaget ya. Kata yang ada di bawahnya kok tiba-tiba di tim naik. Iya iyalah. Kaget. Eliminasi banyak, dapat WWCD masih berempat. Itu betul-betul permainan yang bakal luas banget untuk tim Buriram tadi ya. Bahkan satu-satunya di circle 6 atau circle 5 tim yang masih utuh dengan 4 player. Yang lain udah pada pincang semua tim-tim yang masuk ke San Martin. Mereka dari tadi di San Martin itu udah enak-enakan banget sih. Makanya nggak mau terkecoh kan ketika tahu ada Sam9 datang, mending jemput satu, selamat semua.
bisa koordinasi daripada lepasin satu cuman jadi bait doang, akhirnya jadi tumbal Joey pulangkan ke area lobby, mereka bertiga belum tentu jadi tim yang masih selamat sampai akhir. Tapi Odi, Ah, kita bisa melihat rotasi dari Boom Esports, mereka cukup melingkar ya. Melingkar dari bagian Iya utara masuk menuju ke Cruz del Val dan akhirnya mereka bisa untuk approach circle selanjutnya. Cuman di depan mata mereka sejengkal aja loh. iya sih. Ini yang aku bahas tadi Dona, bahwa tidak hanya NFT yang pergerakan gaib, Boom pun seperti itu dan sama banget mereka ngider ke timur terus tiba-tiba tembak ke area selatan dari utara. Ini dua tim sama banget pergerakannya yang membuat mereka betul-betul pinter banget cari celah dan masih cukup aman. Tapi kita nggak tahu tadi karena Boom masih ada tim yang menjaga depannya. Namun kali ini ada DBD yang bertemu dengan Sam9. Satu player sudah tumbangkan, kali ini Jimmy berusaha untuk langsung memulangkan ke area lobby. Dan Lord Han pun kali ini harus tertunduk lesu. Dan Adips naik ke area atas. Jimmy masih mengincar menggunakan UMP yang sudah ada di tangannya. Namun hati-hati kali ini Yan sudah memberikan counter ke area Adips. Di atas juga terbakarkah kali ini? Jimmy tidak melihat dan oh my god, Adips dengan mudah Sam9 dipulangkan di posisi ke-16. Tetapi sudah ada yang menghantui mereka untuk saat ini DBD. Don't break dreams, harus hati-hati. Infinity sudah mulai siap-siap, apalagi ada granat tadi yang lebih sakit yang sudah dilontarkan oleh seorang Nuzi. Semuanya sudah mulai regroup dari Infinity, tetapi di sisi lainnya juga ada yang menghantui pergerakan mereka atau posisi mereka, yaitu FaZe Clan. Yang sedari tadi mereka mendapatkan posisi tengah, tetapi itu dia granat dari Gatani lagi-lagi dan lagi menghasilkan sesuatu yang bombastis untuk Infinity. Ya ini bahaya banget sih, ini bahaya banget. Tadi ada dua tim Malaysia yang bertemu, Sam9 harus merelakan posisi mereka. Tapi kali ini satu tim Malaysia dikepung oleh dua tim Thailand, Infinity dan juga FaZe Clan. Ini bakal bahaya banget untuk DBD kalau misalnya mereka kecolongan, karena bisa dibilang nggak mudah lawan dua tim besar ini Dona. Tapi kalau misalnya mereka dapetin timing dan momen yang tepat, bisa jadi mereka bisa ratain Invin dan cukup aman mendapatkan area compound kali ini, atau di gudang hijau kali ini. Dan FaZe Clan gak mau lepasin pandangan mereka, udah cukup enak banget ada di area rumah panjang kali ini. Vintores dan kawan-kawan, Logan pun masih mencari keberadaan dari sisa-sisa player DBD. Ada di rumah panjang semua. Ini kalau misalnya di push berbarengan oleh Infinity tidak terlalu mudah karena mereka juga harus fokus. Kecuali Infinity punya utility yang cukup banyak berupa smoke, nutupin jalannya dan bisa membuat terbangkan. Namun di sisi lain ternyata Boboho tidak menyadari datangnya satu player dari tim 2E tadi yang ada nge-backstep satu player. Boboho sayang banget, tentunya 3 player masih aktif kali ini untuk tim Boom. Dan kita balik lagi, fight antara tim DBD dan juga Infinity. Ya, balik lagi dan sudah mulai sedikit demi sedikit kedua pemain yang dari tadi tertinggal di bagian belakang sudah mulai touchdown ke area depan compound mereka untuk saat ini dan mendapatkan satu pemain lagi dari Don't Break Dreams. Nampaknya kali ini salah satu punggawa dari DBD pun juga sudah mulai terbakar. Harus hati-hati, mereka ini dalam keadaan yang tidak ideal sama sekali dari DBD, tetapi ada granat balasan yang menumbangkan seorang Gatani dalam keadaan udah langsung aja di finish dan bahkan di kill, di eliminasi, di steal eliminasi tersebut maksud gua oleh FaZe Clan yang sedari tadi melihat peperangan antara kedua tim kali ini. Ini FaZe Clan udah tinggal kayak nyabut-nyabutin kayak hasil panen aja sepertinya ya. Ini aku bilang tadi kan memang nggak mudah nge-push dari para player DBD tadi dan terbukti bahwa Infinity malah kekurangan satu playernya. Kali ini imbang Infinity dengan DBD, namun ternyata DBD lah yang menjadi tim ulangkan di posisi yang ke-15. Sisi lain ada Brick atau Boss yang melawan dari SLD. Ternyata Gosu menggunakan satu senjata yang tidak terselamatkan. Di sisi lain betul banget, FaZe menjadi tim sapu-sapu, tim bersih-bersih, menumbangkan player dari SLD tadi. Gosu sudah dipulangkan ke area lobby, datang menabrak dan Bensu tertumbangkan oleh Smap. Akan terjadi trading lagi kah, dan Vintors memberikan tappingan-tappingan ke area dari dua tim yang sedang melakukan fight. Dan Trongzin mendapatkan player dari box lainnya. Soas pun gak bisa kemana-mana dan dipulangkan ke area lobby. SLD utuh dengan 3 player walaupun harus kehilangan Gosu. Oh iya, sayang sekali harus kehilangan Gosu. But it's okay, mereka mendapatkan beberapa eliminasi poin, tetapi FaZe Clan yang sedari tadi melihat ini enak banget sih sebenarnya. Di kiri ada SLD
dari tadi di kanan mereka ada Infinity. Walaupun mereka berada di seberang, tetapi dengan Mini yang sudah diamankan oleh atau dipegang oleh Tony K, mereka bisa banget untuk menghantam mereka semua. Tetapi di sisi yang lainnya, ini dia Hexas yang sudah menaungi bagian-bagian atas atau lantai 2 dari rumah kali ini. Akan langsung aja menyambut pemain-pemain dari Eagle yang akan datang. Tetapi Eagle terlalu memborbardir posisi Hexas. Hexas pun gak bisa untuk bertahan cukup lama atas bombardment yang sudah dilakukan oleh Eagle. Dan Hexas harus tereliminasi, hanya meninggalkan 2 penggawa aktif saja yang masih tersisa dari Boom Esports untuk saat ini, Razy dan juga Okta. Ya, splitnya cukup berjauhan tadi antara pemain dari Boom dan memberikan trackingan Tuan Stuken. Bahkan kali ini Damshin dilakukan juga tembakan oleh Razy. Dan ternyata belum berhasil mendapatkan F1 di MT. Kan berusaha memberikan counter ke area Razy, belum on point. Ini terlalu open, ini enak banget untuk seorang Razy. Dan Razy belum juga menemukan F1 di MT. Langsung memberikan tembakan lagi. Belum juga memberikan tappingannya, menggunakan Mini tidak juga. Memberikan tumbangan ke area satu pemain karena Okta sudah terknockdown. Harus segera di revive dan Namshin melakukan lemparan granat. Apakah akan poin? Razy hati-hati. Tidak juga masuk, belum sempat healing. Namshin akan maju menggunakan UMP-nya. Perlahan-lahan mencari informasi di mana keberadaan seorang Razy. Dan Razy pun nggak bisa bertahan. Boom Esports dipulangkan di posisi yang ke-13. Well, Boom Esports nampaknya hasil mereka tidak cukup baik ya di beberapa kesempatan untuk saat ini. Mereka masih terpojokan banget, masih di bawah juga untuk klasemen sementaranya. Ini mereka udah tamparan banget sih menurut gue. Udah saatnya mereka bangkit. Tetapi nampaknya tadi gue dapet kisi-kisi dari postingannya Jessica Jelly Azali JJJJJ. Itu karena nampaknya beberapa pemain dari tim Boom ini lagi dalam keadaan yang tidak kurang sehat juga ya. Jadi mungkin GWS untuk mereka semuanya dan juga mungkin GWS untuk tim-tim yang sekarang sedang dalam keadaan yang tidak ideal, tidak baik-baik saja. Salah satunya adalah dari tim Genesis Dogma Gates. Mereka masih tinggal sisa berdua dan harus menghadapi tim Bacon Time untuk saat ini di bagian pojokan dari Tenggara Circle. Dan nampaknya kali ini akan langsung dibombardir, tetapi Genesis Dogma Gates gak bisa untuk menahan laju atau gebrakan dari Bacon Time dan mereka pun juga harus tereliminasi. Iya, posisi udah ketahuan dari para pemain Bacon ke area GD. Sisa tinggal satu player yang masih aktif, tinggal banjir utility aja. Itu udah membuat ke pressure banget dari GD dan betul banget mereka nggak bisa bertahan melawan Bacon Time. Namun pada saat ini tentu FaZe Clan menjadi tim yang masih cukup enak banget. Mereka dapetin zona, terus juga mereka ada di area dari selatan, tinggal berjaga-jaga aja kali ini. Dan di sisi lain ada pertarungan di pertigaan Minas antara Vampire dan juga BN. Belum sempat aku kencangin hype-nya, udah dipulangkan Bonam. United dipulangkan di posisi 11. Yap. Untuk saat ini hanya meninggalkan 9 tim saja karena Eagle Esports pun juga tereliminasi di posisi ke-10. Dan nampaknya kali ini dari Vampire mereka juga harus segera bergerak karena mereka masih ada 200 jaraknya untuk bisa masuk ke dalam circle yang selanjutnya. Tetapi it's okay karena nampaknya sudah ada Stone yang menjadi jangkar depan mereka untuk bisa menghadapi Bacon Time untuk saat ini. Tetapi kita berpindah ke bagian-bagian barat dari area circle. Nampaknya dari Geek Fam untuk saat ini mereka akan melihat tim yang lainnya, yaitu tim dari Indonesia, yaitu dari NFT. Oh, ini utara bukan barat. Utara ya, oke. Di utara ternyata ada penumpukan juga. Geek belum masuk zona kayaknya. Jelly lagi. Dona. Mirip sih soalnya kalian ya. Boleh. Ya, dan ternyata Infinity akan diberikan tembakan oleh Yuhide. Belum menumbangkan Mela, setidaknya ada ancaman untuk memberikan kesempatan Geek masuk ke area zona. Karena mereka sudah melakukan split sepertinya. Ya, betul banget, sudah melakukan dua formasi yang harus ditekankan lagi untuk Geek. Karena kalau misalnya mereka nggak terlalu menengahkan posisi dan awareness, ini bakal terjadi penculikan yang cukup massal ya. Nine Noise masih bisa diselamatkan tentunya oleh para player dari Bacon Time. Lalu Bacon Time juga masih dapetin zona. Sama halnya seperti FaZe Clan, mereka tinggal nunggu aja. Ini kedua tim yang tentunya lagi diberkahi zona banget sih. Dua tim Thailand yang lagi diberkahi zona. Iya, ini wah gokil sih, mengerikan juga sih. Apalagi dengan keadaan mereka untuk sementara waktu atau seperti ini. Tetapi kita akan fokus terlebih dahulu ke arah Eagle Eye View atau drone camera kita yang memperlihatkan pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh tim-tim yang berada di luar zona untuk saat ini. Dan salah satunya adalah SLD atau Shine Like Diamonds. Dalam usaha mereka rotasi, mereka pun juga digempur atau diberikan pressure salah satunya oleh tim Bacon Time yang berhasil untuk mendapatkan atau knockdownkan salah satu punggawa dari SLD tersebut. Satu bagi keluar lagi dari semua kelihatan dan langsung dibombardir oleh peluru panas dari Bacon
Back in Time. Dan nampaknya bukan dari SLB yang tereliminasi untuk saat ini, tetapi ternyata dari Yudo Alliance. Tetapi terus-terusan dibombardir oleh Ninois yang mendapatkan posisi benar-benar wena di atas sana. Ya tadi Quan Ji kenapa harus turun gitu di open field seperti itu dengan baginya yang pasti udah dijagain di area high ground. Kenapa dia nggak memanfaatkan beberapa tumpukan jerami untuk jadi obstacle dan juga memforting kendaraannya? Itu nggak akan cukup waktu untuk melakukan fortingan. Apalagi udah banyak counter yang dilakukan dan bahkan Demrut dengan teknik yang cukup keras dari mininya memberikan tumbangan karya seorang Nuzi. Apakah Nuzi masih sempat untuk diselamatkan karena through the smoke dilakukan terus oleh Demrut. Gak ingin memberikan kesempatan untuk player yang dia tumbangkan hidup kembali atau bangkit kembali, dan ternyata Alter Ego harus masuk ke area zona yang notabene sudah dikuasai oleh Back in Time. Ini bakal bahaya banget sih. Bahkan masih 4 player, terus juga mereka punya angle yang cukup luas, bisa juga memberikan tembakan dan Mika menjadi korban. Kali ini Potato menumbangkan satu player dari Geek dan Demrut udah aware kalau di compound masih ada lawan yang membuat mereka nggak pengen terburu-buru masuk, dan mereka tembakan juga terus dilakukan lagi sama Demrut. Belum on point kali ini, zona makin menggerus dan dipulangkan ke area lobby. Yap, karena ada blue zone juga yang sangat-sangat menyakitkan. Dan kali ini tiba-tiba saja hanya meninggalkan 4 tim saja. Dan salah satunya adalah tim Indonesia. Alter Ego masih full house, masih full power dengan 4 punggawa mereka. Pun begitu juga dengan Back in Time dan juga FaZe Clan untuk saat ini. FaZe Clan Tony K langsung aja membombardir vehicle yang dimiliki oleh tim Infinity supaya mereka tidak bisa memforting. Tetapi kali ini kita bisa berpindah ke arah BOV Back in Time yang akan berhadapan face to face dengan Alter Ego untuk saat ini. Aizen mendapatkan 2 punggawa sekaligus dari tim Alter Ego, dan bahkan Shirty hanya sisa sedikit banget itu HP barnya. Dia berhasil untuk meluluhlantakkan Alter Ego. Nice try banget untuk Alter Ego. Harus finish di posisi keempat. Emang gak mudah banget Dona. Mereka mau meretake area dari Beacon yang sedari tadi cukup kuat tuh, strong banget. Mereka tinggalin, tungguin aja sekarang 2 tim Thailand lagi. Trio Thailand kali ini ada di late gamenya dari top 3, dan memang untuk posisi sendiri semuanya diunggulkan, tapi Beacon punya high ground yang mana itu akan menguntungkan mereka untuk memberikan tembakan ke area bawah. Iya. Dan baik dari FaZe Clan dan juga Infinity, mereka dalam satu angle dari arah Back in Time sendiri gitu loh. Back in Time bisa mengamankan wing sebelah kanannya ke arah Infinity, pun begitu juga wing sebelah kirinya ke arah FaZe Clan. Jadi apalagi dengan 4 kekuatan mereka atau 4 punggawa mereka split 2-2, ini sangat-sangat bisa diamankan atau sangat-sangat bisa possible untuk dilakukan dari Back in Time sendiri. Tetapi pastinya lawan mereka pun juga cukup sulit. FaZe Clan dan juga Infinity ini adalah 2 powerhouse juga dari Thailand. Iya, oke. Dan zona kali ini lebih memihak ke arah Infinity yang kehilangan 1 playernya. Tapi posisi Infinity nggak enak. Mereka dapat zona tapi dapetin low ground. Dapetin turunan yang nggak cukup enak untuk melakukan defense. Kali ini mereka udah nge-split juga, menjaga satu sama lain angle dari lawan mereka masing-masing. Ini nggak akan mudah, tapi tentu koordinasi sudah cukup matang mereka miliki. Apalagi mereka sudah lama nge-team bahasanya. Jadi membuat Infinity akan lebih pede untuk menjegal perlawanan dari lawan-lawan mereka. Dan Tony K akan nge-flank kali ini. Sebelah kanan perlahan-lahan pengen nge-backstep niatnya. Udah kelihatan banget pengen nge-backstep Beacon. Sehingga ngebuka jalan untuk para player dari FaZe Clan masuk ke area mereka. Dan ternyata Nuzi lagi-lagi harus tertumbangkan kembali. Kali ini granat yang akan mereka manfaatkan. Bahkan Mela mendapatkan 2 player dari FaZe Clan. Dika tertumbangkan, maju ke depan menggunakan UMP-nya. FVP mode digunakan kali ini. Tembakan dari seorang player Beacon, Shirty pun cukup baik kali ini. Mela low HP dan ternyata Tony K baik sekali backupnya, namun kerugian datang untuk tim FaZe Clan. 2 player tertumbangkan, Beacon udah maju ke area depan mengirimkan 1 player di area belakang, yaitu Aumstyle yang menahan pergerakan lawan-lawan mereka, dan betul banget 3 player tersisa kali ini. Oke, akankah mendapatkan WWCD untuk tim Back in Time? 1 player maju ke area seorang Ice, nggak dapetin Tony K, berusaha untuk reset, healing terlebih dahulu, dan winner chicken dinner didapatkan oleh Back in Time.